Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wafiq lana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair amma ba'd. Al-Fatihata ila ruhi sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi. Thumma ila muallifi hadzal kitab Sayyidul Habib Qutbul Irsyad wa Ghaib Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib ratib wa usulih wa furu'ih wa khususan ila masyayikhina kiram Syekhina Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki wa Syekhina Ustadzuna kiram Al-Ustadzul Fadil Al-Ustadz Muhammad Salman Qais Al-Hafiz wa khususan ila masyayikhina wa asadatina fi hadhihi dairah wal wilayah wa khususan ila abaina wa mahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia, tepatnya selepas mengerjakan kewajiban kita, salat maghrib dan sunnahnya dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita di rumah, keluarga kita semuanya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ilmu kita bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dan juga kepada bapak sekalian, jamaah semua, sehat semua Pak? Santri sehat santri? Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini kita lanjutkan ngaji kita karena mudir sedang ada taklim di luar. Kita juga memohon kepada Allah supaya Allah jaga beliau dan selamat hingga ke tanah air kembali. Oke, sampai thumma wasofa ya? Bener gak? Bener gak tuh? Thumma wasofallahu alladhina. Betul ya? Bener gak? Bener? Walamam. Coba dari sini dulu. Jadi thumma wasofa dulu. Walal mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Thumma wasafallahu alladhina ahsanu biqaulihi ta'ala. Kemudian Allah itu mensifati artinya Allah itu menggambarkan sifat alladzina ahsanu, orang-orang yang punya sifat ihsan, orang-orang yang punya sifat baik, orang-orang yang bersikap bagus sama orang lain. Ihsan itu bisa artinya memang ibadahnya cakep sama Allah, ya. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu tuh ibadah kepada Allah seakan-akan Allah ngelihat kamu, ya. Jika kamu itu enggak ngelihat Allah, yakini pasti Allah ngelihat kamu. Itu apa? Ihsan namanya. Atau ihsan itu Pak bisa diartikan memang kehidupan sehari-harinya cakep. Bertetangganya bagus, sopan santunnya sama yang lebih tua, menghormati.
kepada yang lebih muda sayang. Nah, itu ihsan juga. Ya. Dengan firman Allah bagaimana? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Surat An-Najm ya, ayat 32. Kata Allah, orang-orang yang yajtanibuna, mereka menjauhi kaba'iral itsmi, dosa-dosa gede, wal fawahish, perbuatan-perbuatan keji, illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha luas ampunannya. Di sini hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah tuh lagi ceritain bagaimana sih orang yang punya sifat ihsan. Jadi ihsan itu Pak, kalau digambarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu adalah orang yang sudah berhasil menjauhi satu ism. Ism ini Pak, perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Jadi misalkan kata-katanya kotor, nyakitin hati orang. Pokoknya kalau ketemu orang komentar mulu. Ngomentarin musolah, ngomentarin apa ya, status orang, nggak bisa diem, selalu di matanya itu nggak bagus aja, nggak bisa diem, selalu demen banget ngomentarin kegiatan orang, ya padahal dia sendiri itu nggak bagus kegiatan, tapi jago banget. Emang kadang-kadang penonton lebih baik dari pemain bola. Kenapa sih kalah bu Indonesia? Wah, komentar. Udah gonta ganti pelatih, kalah mulu. Komentar. Lebih jago biasanya. Bener gak? Lebih jago emang komentar. Kadang-kadang sama juga, murid lebih pintar dari guru. Kadang-kadang jago banget murid komentarin guru. Jago banget. Pada gurunya udah mutolaah, udah persiapan pesantren 6 tahun, ada orang pesantren 10 tahun. Dikomentarin sama santri yang baru 1 bulan masuk pesantren coba. Emang demen banget kita punya mulut emang. Demen banget komentar orang. Kalau komentarin orang aja, yang ngomong komentarin orang biasa aja udah bahaya. Apalagi kalau ngomentarin ulama. Oh ini bahaya nih. Kalau ngomentarin sesama kita nih, kita bukan ustadz, kita bukan ulama, itu udah bahaya itu. Kalau udah gibahin, gunjingin ustadz, gunjingin orang biasa aja udah bahaya. Apalagi kalau menggunjing ulama. Ngeri itu. Dulu orang nggak percaya Pak. Kalau dalam Quran itu kan ada kalimat yauma nakhtimu ala afwahim, betul ya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasibun. Dulu tuh ada orang nggak percaya. Islam ini aneh. Masa iya tangan katanya bisa ngomong, tangan kaki bisa bersaksi. Ya, agama dongeng katanya. Agama dongeng. Mana ada kayak gini? Mana mungkin yang ngomong tuh mulut, nggak mungkin tangan ngomong. Kata dia nih Mas. Akhirnya ya hadirin, Allah tunjukkan, jangankan sebelum kiamat. Sekarang aja orang ngomong pakai handphone. Orang ngomong pakai status. Ngomongnya pakai jari sekarang. Pakai apa? Pakai jari. Pakai jam. Jadi kebukti kan nih firman Allah. Orang ngomong hari ini pakai tangan. Belum kiamat itu. Belum kiamat. Kita masih ada berdiri kokoh di atas bumi. Coba. Ngomong hari ini kalau udah ngumpul, cerita ngumpul doang. Kalau ngomong, nggak ngomong, diem baik. Ngomong. Sama WA-nya, sama FB-nya, sama statusnya. Kalau ngomong tuh jago buat komentar orang, apalagi ulama. Wah ini ngeri, kalau ulama digunjing ini bahaya. Nah, dan juga hadirin, kita itu, walamam itu adalah as-saghair minadz dzunub allati la yakadul abdu yakhlu minha. Jadi, kalau orang disebut ihsan, itu dia udah terbiasa, atau udah benar-benar menjauhi yang tadi itu, perbuatan-perbuatan buruk dari badan, atau
Fawahish. Fawahish ini Bapak, itu perbuatan yang dianggap jijik sama Allah. Misal seperti zina. Zina, apalagi tuh LGBT, apalagi LGBT. LGBT, laki-laki sama laki-laki, masya Allah. Perempuan sama perempuan. Kita itu diciptakan dari Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adang. Enteng gimana sih? Adam dan Hawa dari dulu leluhur kita udah ngajarin kita ini berpasangan. Sekarang ini anak muda aneh kelakuan bencong, maksudnya tuh apa ya? Kemayu-kemayu gitu, emang harus dibawa ke barak nih orang. Harus dilatih dia, harus dilatih. Laki-laki itu terkenal gagah berani, otot kawat tulang besi, susu telur kacang hijau ekstra gizi. Ini laki-laki namanya, gagah berani, ganteng, ototnya luar biasa, sholatnya di masjid bukan di rumah. Itu siapa? Laki-laki itu. Kalau yang di rumah tuh perempuan. Laki-laki itu di musola, di masjid, gagah, ngomongnya pun tegas, nggak kemayu-mayu. Itu ada orang yang masya Allah, perbuatan kejinya nih masya Allah, udah merajalela ini. Banyak sekarang pemerintah itu bikin gebrakan, kalau yang ke sekolahnya itu gaya-gaya kemayu-kemayu, itu langsung diurus sama BP, langsung dihukum, langsung dibawa ke barak. Untuk digembleng dia ini. Itu namanya fahish. Itu namanya apa? Fahish. Dan orang itu Pak susah buat ngelepas dirinya dari perbuatan dosa kecil. Susah ini. Kalau dosa besar insya Allah lah kita berusaha untuk menjauhi. Tapi kalau dosa kecil ini susah. Makanya ulama-ulama kita itu ngasih gambaran Pak. Bagaimana ulama itu jadi sosok. Ya, ulama jadi apa? Jadi sosok buat orang. Ini banyak hari ini, masya Allah, gus-gus nih ya Allah, ngeri juga nih. Jadi tontonan yang nggak baik, jadi tontonan yang nggak bagus. Ini kalau kita lihat Pak Depok nih ya Allah, Depok ini dulu, wah ceritanya dah. Depok ini dulu tuh ada akur ya antara Muhammadiyah yang dibawa sama Kiai Haji M. Usman ya. M. Usman itu bukan Muhammad ya, Muthalib. Kiai Haji Muthalib Usman itu yang bawa Muhammadiyah ke Depok di Beji. Di Beji, orang Beji loh, orang Kukusan tuh. Kiai Haji Muhammad Usman lahir tahun 1913. Orang lama itu. Ada lagi yang bawa Aswaja, namanya Guru Joan. Guru Joan, Muhammad Johan. Orang Beji juga itu. Jangan sampai nggak tahu itu. Orang Beji juga itu. Tahun 1937. Nah, ini baru tahu. Jangan sampai orang Beji nggak tahu nih. Jadi ada yang bawa Muhammadiyah ke Beji, namanya Kiai Haji Muthalib Usman. Kita kenal dengan Jalan M. Usman atau Jalan Usman. Itu Muthalib, bukan Muhammad. Itu yang bawa MD di sini. Sehingga dipopulerkan di sini ngajinya Iqra. Iqra itu hasil buatan Muhammadiyah. Yang bikin namanya Kiai Haji As'ad Humam. Orang Muhammadiyah Yogyakarta. Tapi rilisnya tahun 1980-an. Dilegalkan tahun 1990-an. Nah kalau Guru Joan itu bawanya Qiraati. Qiraati itu Kiai Haji Ahmad Zarkashi. Itu dari NU. Jadi jangan salah paham nih. Ini orang NU nggak mungkin ngaji, nggak mungkin ngaji kitabnya Muhammadiyah. Dia nggak tahu. Iqra itu Muhammadiyah. Ayo. Iqra itu dari Muhammadiyah. Kata siapa dari NU? Bukan dari NU itu. Dari Muhammadiyah. Justru Muhammadiyah itu bawahnya Qiraati. Nah ini penting nih. Mesti tahu tuh caranya. Dan di sini di Depok lebih kan kita ngajar di Depok kan. Depok atau Beji sekitarnya itu yang ngebawa itu dua guru besar. Keturunan-keturunannya ngebawanya. Ya.
Setelah wafat Kiai Haji Muhammad Usman dan keturunannya itu ngajari hingga sekarang ini. Itu Kiai Haji Muhammad Usman itu Pak, dikenal orangnya baik banget. Baik banget. Sama warga tuh baik banget. Bahkan saking baiknya, pengajian itu nggak pernah nggak makan. Kalau habis pengajian pasti makan. Dan uniknya yang nyediain makanan beliau sendiri. Emang dari dulu, dari dulu emang. Dari dulu penarik ngaji itu makan. Ini kalau mau rame Pak, ngaji sampai ngundang makan. Serius. Kalau mau rame. Besok Jumat. Jumat saya insya Allah. Ya insya Allah. Emang mesti ada makannya. Saya bukan banding-bandingin Pak ya. Saya ngajar di Tangerang. Di antara pengajian yang harus binim aja ya, yang rame itu pengajian saya hari Ahad subuh minggu pertama sampai ketiga. Saya tanya lah sama jamaah yang sering datang, emang apa sih ngaji mulu? Kalau pengajian saya enak Ustaz, ada makanan. Enak Ustaz, ada makanan. Tapi nggak apa-apa, share aja. Yang penting mau datang. Yang penting mau datang. Itu jujur Pak, makanan itu yang ngedain bukan jamaah, saya sama orang tua. Selama dari tahun 2017 sampai sekarang. Saya bilang gak usah warga ngaji. Saya nyediain makan. Yang penting mau ngaji. Yang penting mau ngaji. Lama-lama warga kepingin berlomba-lomba dan kebaikan. Ustaz, minggu depan saya malu. Ustaz mulai ngeluarin. Ya akhirnya aja sama. Kalau Bapak makanan, saya minuman. Jangan Ustaz, kita juga minuman. Oh saya mesti ambil, dia bilang, nggak mau saya. Saya nggak mau, pahala saya berkurang. Saya nggak mau. Lu Ustaz cukup ngaji aja. Akhirnya kita kolaborasi. Yaudah kalau Bapak minumnya, Bapak makanannya, saya listriknya. Saya masukin token listrik. Jadi saya nggak mau, nggak ada yang sayanya. Mesti ada sayanya. Gimana caranya? Mesti ada sayanya. Paham gak nih Pak? Akhirnya ada juga warga yang nyumbang listrik. Emang mesti dipancing warga itu. Di akhirnya nggak pernah mati lampu. AC jalan terus, ada yang ngisi terus. Nggak tahu tuh, ada aja hamba lu. Emang sengaja nomornya itu saya gedein di bawah token tuh. Biar orang kalau kapan-kapan mau ngisi nggak barcode atau dia ngisi doang. Nggak tahu siapa aja, random aja. Nggak pernah mati. Itu AC banyak banget. Nggak pernah mati. Kalau keisi tokennya, berapa ratus ribu itu token dok. Nggak tahu, orang lewat aja, random aja, diisi sama orang. Hah? Nambah terus. Nggak tahu, sampai sekarang. Dulu tuh musola Pak, itu lantai 1. Lama-lama karena merasa sempit musola di Tangerang itu, ada yang usul, gimana Pak kalau bikin lantai 2? Ini bilang kan heran ya, Bu, seneng banget ya. Sekarang musola lantainya 2. Ada 2 lantai sekarang. Full AC. Lantai 1, lantai 2 full AC. Sampai sekarang. Saya bilang kebaikan harus dimulai. Kiai Haji Muthalib Usman sama. Itu gebrakan makan. Ngaji, makan terus. Dan ajibnya, kata beliau dalam sejarah ini, pertama kali murid saya itu bukan anak muda. Yang pertama kali ngaji siapa? Aki-aki. Emang dari dulu penggerak ini para maskot. Jangan kira yang tua matinya duluan ya, belum tahu ya. Ini olahraga mulu nih. Enak aja. Namanya mati mah nggak ngelihat umur. Oke. Ada nggak yang muda lebih duluan, benar nggak Pak? Saya nyenengin bapaknya. Nah, gitu ya. Yang tua pernah muda, yang muda belum tentu tua. Kita boleh menyomongin, aneh tuh pernah di usia ente. Ente belum tentu ada di usia aneh nanti. Oke. Itu kayak Haji Muthalib Usman Pak. Itu Sabanari bilang kayak gini. Tidak ada kata-kata terlambat kalau belajar. Itu nyemangat orang tua yang baru belajar Iqra, yang baru belajar Quran. Sedih banget itu zaman-zaman awal tahun 1950, tahun 1960 di Beijing itu sedih banget tuh. Dulu tuh gerilya, ngajar segala macam. Gabung sama guru Johan.
gabung sama Guru Johan dari NU. Itu berkolaborasi, walaupun mereka bahasanya tidak tahlil segala macam, tapi mereka dalam mensejahterakan dan mencerdaskan umat di kampung Beji khususnya ini, itu klop. Nggak pernah berantem. Nggak pernah berantem. Dari dulu itu nggak pernah berantem. Lebih-lebih lagi di Beji, Kukusan, Pondok Cina itu kawasannya beliau. Itu selalu disejahterakan, ngaji-ngaji di mana-mana. Jadi berbagi terus. Ada kawasannya gini, segala macam di kubu kanan, kubu kiri. Tapi nggak pernah mereka berantem. Jadi kalau yang pengen tahlilan, kata Guru Usman, itu silakan gabung ke Guru Johan. Atau Guru Johan yang pengen pinter, ngaji Quran cepet, gabung ke Guru Usman. Nah, jadi saling dukung. Mesti kayak gitu, Pak. Mesti kayak gitu. Hari ini dibentur-benturin mu, tabrak-tabrakin mu. Capek kita. Bener, Pak? Emang gak capek hidup berantem mulu? Capek. Kita lihat aja ihsannya dia, sisi baiknya tuh di mana. Kalau lihat baca sejarahnya Guru Johan tuh sedih banget itu di Beji. Dan apalagi Guru Usman, wah itu ngeri itu. Banyak nuduh beliau sesat, segala macam karena bawa Muhammadiyah. Padahal itu orangnya tolerir banget sama warga dan orangnya peduli banget sama warga. Di antaranya satu surat yang selalu digembong-gembongkan sama Muhammadiyah adalah surat Al-Maun. Surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzadzikal ladzi yad'ul. Itu orang Muhammadiyah, Pak. Itu kegiatannya sama anak yatim enggak pernah putus. Dari dulu anak yatim itu jadi dirangkul terus. Karena pasapan hidupnya itu, nggak mau jadi pendusta agama. Jadi ngomong mulu tapi anak yatim ditelantarin. Terus apa lagi? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sama orang miskin tuh dirangkul luar biasa. Guru Usman tuh ngerangkul orang miskin luar biasa. Bahkan banyak orang-orang yang di luar Beji datang ke Beji. Ngapain? Dibantu sama Guru Usman. Terus padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yud'u masjid. Terus fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim. Salat berjamaah nomor 1. Enggak pernah telat. Enggak pernah lalai, enggak pernah telat. Selalu ngerangkul orang, motivasi untuk sholat di masjid, sholat di musola, sholat di surau untuk berjamaah. Apa lagi? Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma. Jadi selalu menjauhi hal-hal yang sifatnya pujian, enggak mau disebut riya. Ya, enggak mau disebut riya. Dan selalu mengulurkan bantuan kepada orang lain. Makanya ada buku dulu namanya Sang Pencerah. Itu cerita tentang Kiai Haji Muhammad Darwish yang diganti nama jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah. Dulu namanya Kiai Haji Muhammad Darwish. Terus ke Mekah ngaji sama Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan sama Sayyidul Habib Al-Habib Ahmad Ad-Dimyati Syato, pengarang kitab I'anatul Thalibin. Itu gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan itu dan Kiai Haji Muhammad Nawawi Banten itu, ya Kiai Haji Muhammad Nawawi Banten itu punya murid 2. Yang pertama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dua-duanya bikin ormas. Yang satu jadi Muhammadiyah, yang satu jadi Nahdlatul Ulama. Dari dulu itu, Pak. Dari dulu. Gurunya satu. Tapi pola pikir muridnya beda. Tapi dua-duanya kira. Dua-duanya nggak ada masalah. Dua-duanya nggak ada masalah. Dua-duanya nggak ada masalah. Itu ajibnya orang-orang yang memang peduli kepada masyarakat, apalagi peduli kepada ilmu dan juga perbaikan ibadah. Makanya di sini Bapak-bapak disinggung. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami menganggap naj'al orang-orang yang beriman, beramal soleh itu sama seperti orang-orang yang mufsidin, berusaha merusak fil ardi di muka bumi. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah atau patutkah kami menganggap
Orang-orang yang bertakwa itu seperti orang jahat. Nah, ini penting, Pak. Hari ini orang kadang-kadang ini berbuat jahat. Jahat. Tapi merasa pede. Dia katakan ini bagus, ini perbuatan baik. Justru kiai-kiai kita, habaib kita yang dulu berbuat baik, apalagi daerah kita, itu dianggapnya nggak baik. Dianggapnya nggak baik. Makanya hari ini kalau ada orang sekarang ngeritik orang dulu, itu lucu, Pak. Lucu. Kalau ada orang sekarang demen banget ngeritik orang dulu, dan itu sifat-sifat umat akhir zaman. Selalu ngeritik pendahulunya. Selalu ngeritik apa? Pendahulunya. Itu jangan jadi orang itu tuh, yang dulu tuh di BJ gini-gini. Wah, itu demen banget. Demen banget kritik orang. Ini Pak, daging ulama nih bahaya, Pak. Ulama tuh dagingnya apa? Beracun. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, luhumul ulama masmumah, man syammaha maridha wa man akalaha mata. Daging-daging ulama tuh beracun. Mencoba menciumnya itu sakit, dan kalau sampai berani memakannya itu bisa mati. Bisa mati. Coba-coba mulai kritik ulama di Facebook, demen banget. Ente ngapain ente? Gini. Oh, itu ajib. Ini yang di Facebook ada nih, cek aja dah. Itu yang menghina aneh itu banyak banget. Aneh bilang aneh biasa aja, santai aja. Bodoh amat, nggak kelihatan ini orangnya. Lanjut aja, kebaikan Mang, jangan berhenti. Dua hal ini tuh nggak bisa dipisahin. Amanu dengan amilus sholihat. Kalau bapak itu hubungannya baik, amanu sama Allah, amilus sholihat itu masih baik. Amilus sholihat artinya apa? Berbuat baik dengan sekitar. Islam itu bukan agama yang tok ngajarin sholat, enggak. Tapi bagaimana caranya sama orang di sekitar itu baik. Coba, nggak pernah Allah nyebut amanu, pasti ada amil sholihat, itu pasti. Cek aja. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Am naj'al ladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu bersandingan ya. Karena Allah pengen kasih gambaran ke kita. Gak cukup Anda beriman kepada Allah. Gak cukup Anda sholat aja. Gak cukup Anda haji aja. Tapi dalam sholat dan haji dan puasa ada apa? Ada zakat. Ada apa? Ada zakat. Apa zakat? Cara berbagi sama orang. Selalu pilar yang 5 ini ngajarin kita nih. Rukun Islam yang 5 ini ngajarin kita. Tidak hanya ada kebaikan kepada Tuhan, tidak hanya cara berbuat baik kepada Allah, tapi juga cara bersosialisasi kepada masyarakat yang baik. Islam itu selalu kayak gitu, Pak. Kita ulama-ulama yang tadi kita sebutin, kita ceritain. Kiai Haji Muthalib Usman, ada Guru Johan, ada juga sekarang menteri Gubernur Depok Idris. Idris Abdul Somad, kiai itu. Itu kiai itu. Masya Allah tuh jadi gubernur. Itu Masya Allah, Pak. Itu semuanya orang baik. Punya kiprah baik tengah-tengah masyarakat. Dan kita sering katakan bahwasanya kalau mulai orang-orang sekarang kritik orang dulu, itu jangan kaget. Karena generasi sebelumnya pun, mereka yang dulunya di zaman mereka, itu sering kritik juga orang sebelum mereka. Sama juga. Jadi jangan kaget kalau hari ini orang itu demen sekali mengumbar-umbar keburukan. Dan kata Al-Imam Ibnu Asakir, wa'adatullahi fi hadki astarihim ala muntakisihim maklumah. Udah dari dulu kok, kata Imam Ibnu Asakir. Orang-orang itu demen banget kritik ulama-ulama sehingga Allah bongkar aib-aib mereka. Allah sendiri yang bongkar. Pakai apa? Ibtalahullahu bala'an qabla mauti bimautatil qalbi. Allah kasih mereka ujian besar sehingga mereka sebelum matinya hati mereka udah mati duluan. Hati mereka apa? Udah mati duluan. Kalau orang Pak udah mati hatinya, gak bisa dia tuh terima nasihat dari siapapun. Gak bisa.
Nggak akan bisa nerima nasihat dari siapapun. Udah ribuan khutbah Jumat yang dia denger, nggak mempan kupingnya, pengeng. Ribuan pengajian, lewat aja, nggak peduli pengajian, nggak peduli. Ngapain hadir ke Al Hidayah? Rajinan. Lah, emang yang dapat hidayah emang orang yang mesti dekat musola? Lah kan kagak. Bener Pak? Kadang-kadang ngaji ke musola kita, ke masjid kita tuh orang jauh-jauh. Bentar Pak, izin minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah satunya jamaah di musola. Posisi musola saya itu di Tangerang, jauh. Ada orang Jakarta Barat, jauh-jauh ngaji ke Tangerang. Dari mana Pak? Dari Jakbar Ustaz. Oh, datang kapan? Berangkat Ustaz, alhamdulillah dari jam 4-an katanya. Masya Allah. Tapi di kampung saya masih banyak orang-orang yang dekat musola nggak ngaji. Saya bilang kadang-kadang malu. Yang dukung Rasul itu bukan orang Mekah, tapi orang Madinah. Orang apa? Madinah, jauh. Jauh dari Mekah tuh jauh banget. Jadi jangan kaget kalau orang yang ngaji di musola, ini orang-orang jauh. Ini orang-orang Depok Pak. Lah bukan orang Depok ini. Mana yang paling jauh di sini? Siapa orang jauh? Ada orang Riau, Batam ah. Mana tuh? Apa? Ternate. Coba tuh. Naik pesawat ya ke sini mau ngaji doang. Orang Ternate coba. Masya Allah Robi. Jauh-jauh nih biar masuk di Facebook. Jauh-jauh coba ke sini. Buat ngaji di musola Al Hidayah coba. Berapa hari ente naik pesawat? Naik kapal? 3 hari Ustaz. Masya Allah. 3 hari demi hadir ke majlis di musola Al Hidayah. Jib. Mana itu? Saya bilang ini nggak ada, jarang. Saya tuh alumni di Azen di Bogor. Saya lihat santri Azen yang dari Bogor cuma 4 orang. Asli Bogor 4 orang. Segitu gedenya Bogor itu. Segitu banyaknya Bogor. Jutaan masyarakat Bogor. 4 orang yang mau pesantren di Azen. Selebihnya dari Sabang sampai Merauke kecuali Bogor. Padahal pesantren di mana? Di Bogor. Saya bilang aneh emang. Emang aneh. Emang udah kayak gitu. Emang udah kayak gitu. Kadang-kadang Pak orang terlalu deket Pak. Ibarat kayak orang ngelihat lampu kedeketan. Apa? Silo. Nggak kelihatan jadinya malah. Lampu itu mestinya gak dari jauh, jangan dari dekat. Kalau dari dekat semakin gak kelihatan. Sama kalau ada orang baik Pak di Depok ada orang baik. Anehnya yang datang orang jauh, bukan orang sini sendiri. Makanya lebih bahagia lagi kalau yang memakmurkan musola Al Hidayah ya warga Al Hidayah, ya warga sini sendiri lebih bagus lagi maksudnya gitu Pak. Tapi itulah emang kadang-kadang Allah tuh ingin menarik orang dalam dari orang luar. Itu kenapa? Dari dulu tuh Pak, dari dulu. Dan kita tuh malu banget. Ya Allah Rabbi. Kalau orang luar tuh jauh-jauh datang ke sini, berkorban untuk musola, pengen datang ke majlis taklim. Dia sendiri tetangga musola gak datang kan. Kadang malu banget. Itu di Al Mustaqim aja. Cuma cek orang Depok berapa orang? 2 orang. Orang Depok 2 orang. Dan tahun berapa berdiri Al Mustaqim? 2006. 2006 sampai sekarang 2025. Masya Allah. Saya tanya mudir berapa orang, orang Depok. Ketawa beliau. Tapi ajibnya, nggak tahu datang dari mana berita. Orang Ternate datang, orang Batam datang, orang Banjar datang, orang Lombok banyak banget bererot. Orang Kalimantan datang. Tahu dari mana informasinya? Datang aja. Orang Binjai datang. Sering mukul pisang nih. Itu Masya Allah Pak. Emang dari dulu kayak gitu. Makanya orang-orang yang berbuat baik selalu dinyinyirin. Jadi Bapak jangan kaget. Bagi Nabi Muhammad dulu sebelum menjadi Nabi, itu gelarnya Al-Amin. Al-Amin.
terpercaya, Muhammad sang terpercaya, Muhammad yang paling jujur, Muhammad orang yang paling baik, gelarnya Al-Halim. Santun nama orang, Masya Allah. Pas jadi nabi, gelarnya banyak banget. Al-Majnun, si gila. Rasul gelarnya baru tuh. Apalagi Asatir Awalin, si pendongeng handal, suka dongeng. Ceritanya akhirat terus, Rasul. Akhirat mulu ceritanya. Selalu itu. Jadi Bapak kalau pengen dicintai orang, gampang. Gak usah ngusik urusan orang. Jadi orang baik aja. Sholat aja. Ada orang maksiat mabuk biasa aja, nggak usah tegur, nggak usah tegur, diem aja. Ada orang mabuk, judi, segala macam di kampung sekitar kita, diem aja, nggak usah komentar. Bapak bakal dicintai semua. Tapi sedikit aja Bapak ngomong, kampung aneh nih, dan bikin rusak kampung. Mulai, habis itu, mulai dibenci. Dulu tuh Rasul itu dulunya Al-Hasan, baik saja. Tapi ketika jadi nabi, punya gelar namanya Al-Muhsin. Apa Al-Muhsin? Ngajak kebaikan. Baru punya pembenci, baru punya haters. Jadi kalau Bapak pengen seperti itu silakan. Tapi selalu ada konsekuensi jadi orang yang mengajak kebaikan. Gitu. Paham ya? Jadi selalu orang-orang yang berbuat jelek pengen nyamain dirinya dengan orang berbuat baik. Dan itu kata Allah gak bakal sama. Dan juga ini adalah gambaran penting buat kehidupan kita. Bagaimana selalu ada halangan di dalam berbuat baik. Lebih-lebih lagi dalam rangka ngajak orang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kira-kira. Bisa jam berapa? Hah? 7. Oke. Sebelum ditutup Pak, ada pertanyaan? Silakan. Santri, Bapak. Silakan Pak. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mental health. Ya. Rasul itu Pak, ketika kena mental health-nya, itu selalu Jibril datang ceritain orang-orang sebelum Nabi. Para Nabi. Inilah pentingnya kita membaca sejarah orang dulu yang lebih parah kejadian dari kita. Muhammad, kamu baru seperti ini. Lihat saudaramu, Zakaria, dibelah 2 perut. Dibelah 2 perutnya. Kamu dijauhi sama paman-paman kamu, jangan seperti itu. Yusuf dijauhi oleh saudara sekandungnya. Kalau paman itu masih jauh, paman. Encang-encing kita masih jauh. Ini saudara abangnya, abang-abangnya. Nabi Yusuf, itu sampai dibuang ke sumur. Masya Allah itu. Engkau wahai Muhammad, baru dilempari batu. Lihat Ibrahim, dilempar ke api. Masya Allah. Dilempar ke api. Muhammad, engkau baru dikenakan mendapat fitnah satu kota Mekah. Yusuf satu negara Mesir. Masya Allah, satu negara Pak. Viralnya tuh satu negara itu. Nabi Yusuf alaihissalam itu. Viral katanya berbuat sama Zulaikha. Ngeri itu. Makanya Rasul selalu diademin hatinya malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril gelarnya Sohibul Anbiya. Temannya semua Nabi. Mesti Pak kita baca buku sejarah tuh penting. Sedih kita, ya Allah gue cemen amat ya. Baru segini doang. Oh kita baca Quran tuh, kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu yang 25 tuh, ngeri-ngeri Pak. Dan semua polemik masalah kita, ya Syekh Muhammad Sa'ad Al-Kandalawi cerita, ketika Anda merasa sakit hati hari ini, merasa tidak enak perasaan Anda hari ini, cek di sahabat mana penyakit Anda itu pasti sama. Artinya sejarah orang-orang dulu, ya nabi-nabi terdahulu, para sahabat nabi terdahulu, itu penyakitnya sama Pak. Bahkan lebih parah dari kita. Siapa Pak?
Ada salah satu kiai, namanya Kiai Haji Muhammad Idris. Bukan Depok. Tapi orang Jawa. Itu dinyinyirin sama kiai juga. Karena suaranya bagus. Suatu ketika beliau ini suaranya cakep banget. Cakep banget. Jadi imam terus. Warga tuh percaya sama beliau. Percaya banget. Selalu jadi imam tuh Kiai Idris. Sampai akhirnya Kiai Idris ini gak hadir. Sholat maghrib, gak hadir. Kiai yang nyinyirnya nanya, mana si Idris katanya? Gak tahu pak, kayaknya sakit pak. Oh yaudah, pak mohon maaf pak, jadi imam gantiin Kiai Idris. Yaudah kalau nggak ada dia mah, karena jadi imam. Yang nyinyirin jadi imam. Ketika itu pak, Isya datang ke Idris. Isyanya datang ke Idris. Tuh ada, kata Kiai nyinyirnya nih. Anda kemana Kiai? Ada pak, ada. Ngomongnya udah gak enak, ada pak. Loh, kenapa ente? Kenapa putih ente? Coba mohon maaf buka. Dia muka senyum, giginya hancur semua. Ditanya, Yolo Ki, kenapa Ki? Kok pada copot giginya? Ya, aneh tarik gigi aneh pakai tang. Maksudnya apa Ki? Gara-gara gigi aneh, suara aneh jadi bagus. Dan aneh nggak mau gara-gara suara bagus aneh, ente jadi nyinyir. Aneh mohon maaf ya, selama ini aneh buat antum gak enak hati. Giginya dicabutin pakai tang. Masya apa nih? Coba ada berani gak gitu? Demi hati itu terjalin. Saya nggak mau bikin masalah sama ente. Kalau ente mau jadi imam silakan. Aneh nggak mau gara-gara aneh punya mulut bikin dosa hati-hati aneh. Nggak mau. Hati antum aneh nggak mau. Antum nanti di akhirat ditimbang sama Allah. Ente punya sifat dengki sama aneh nggak mau. Makanya silakan. Mulai sekarang bapak-bapak, saya tidak akan lagi jadi imam. Karena saya untuk membaca makhraj itu udah nggak, kan kalau makhraj kan ketolong sama gigi kan, ya kan kata itu udah nggak bisa ngomong sabu karena gigi depan hancur. Sampai kayak gitu ada orang. Coba bapak gimana pak? Ada orang kayak gitu, ada. Itu saya baca di 100 biografi ulama Nahdlatul Ulama. Itu, saya bilang bikin nangis. Ceritanya tuh sama masyarakat aja. Tapi kok ada orang kayak gini ya? Tapi ada di dunia nyata tuh ada orang kayak gini. Masya Allah. Rahimallahu ta'ala. Allah rahmati beliau. Ya, Allah rahmati kita semuanya. Oke, ada lagi? Nah. Iya. Taubat dan terima. Kemarin udah kita bahas, pertama kali taubat itu dilihat dari an-nadam, penyesalan dulu Pak. Dia nyesel pernah ngelakuin perbuatan buruk di masa lalu. Nyesel dulu. Yang kedua setelah nyesel itu adalah al-iqla. Iqla itu mencabut, mencoba untuk menjauhkan dan meninggalkan semua hal-hal yang pernah dilakukan di masa lampau. Dulu waktu masih muda, masih barbar, masih jahiliyah, masih gampang berbuat keburukan. Sekarang udah tua, udah ngapain lagi? Kasarnya udah siap-siap lah. Catatan terakhir lah kasarnya. Harus banyakin amal soleh. Yang ketiga istighfar. Banyak-banyak minta ampun sama Allah. Istighfar itu kebagi dua. Lewat sholat taubat, dia mandi dulu. Mandi taubat. Habis sholat 2 rakaat, berharap diampuni dosa sama Allah. Nah yang keempat ini yang sering ketinggalan. Apa itu? Raddul mazalim. Kalau dia punya salah sama orang, minta maaf sama orang lain. Kalau dia pernah nyolong, pernah berbuat zalim atas barang-barang orang lain, balikin. Itu kata ulama, gak akan bisa diampunin sama Allah kezaliman sama orang lain. Gak akan bisa. Hatta dia di dalam sujudnya sampai nangis, air mata berubah jadi air darah berubah jadi air nanah sekalipun, itu juga akan Allah ampuni. Kalau salahnya sama Allah. Inilah pentingnya amanu wa amilus sholihin. Gitu Pak ya. Cukup dah. Dari saya. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat pada maghrib hari ini menjelang Isya. Dan mudah-mudahan segala amal baik yang diterima oleh Allah, kita dijadikan orang-orang yang bisa belajar dari pendahulu-pendahulu kita,
Dan mudah-mudahan juga guru-guru kita di daerah Beji, Kukusan, Depok, dan semuanya Indonesia lebih lagi, dan seluruh dunia terumumnya, mudah-mudahan juga diterima amal baik mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca doa qiyatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.